Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi di channel Ruang Temu Inspirasi. Hari ini kita bertemu dengan pelari asal Bantul yang sekarang ada di Banten. Namanya Mas Juhari. Selamat datang Mas di Ruang Temu Inspirasi. Siap. Nah ini kanal edukasi Mas untuk teman-teman generasi muda. Nah, kita pastiin kita baru kenal hari ini ya Mas. Iya. Tadi sempat lari di jalan ya. Saya panggil, Mas, sini temenin saya ngopi gitu ya. Iya. Lumayan dapat minum gratis Nah, lumayan dapat minum dari gratis. Mas Kenzi. Nah, hari ini kita pengen ngomong terkait dengan pola gaya hidup sehat Mas. Terus juga nanti kita bagi dua nanti videonya. Yang satu lagi kita ngomongin terkait dengan kebiasaan lari untuk yang pemula gitu ya. Nah, Siap. nah ini pertanyaan pertama Mas, mungkin bisa nggak diceritain motivasi Mas Juhari untuk menjalani gaya hidup sehat? Oke, Mas Kenzi. Jadi sebenarnya ini setiap orang itu kan pasti mempunyai tujuan. Ya. Kalau tujuan saya itu pengen nanti di masa tua saya itu, saya kan pasti insya Allah punya cucu, dikasihkannya cucu dan lain sebagainya. Saya itu masa tua saya pengen main sama cucu, pengen masih kuat menggendong cucu dan lain sebagainya. Makanya saya berusaha untuk menjaga kesehatan kebugaran saya itu dari mulai sekarang seperti itu. Ya baguslah lagi dari dulu sebenarnya seperti itu. Nah, kalau misalnya boleh tahu Mas Juhari itu bermulanya tuh dari tahun berapa gitu, dan sadar pola gaya hidup sehat itu berolahraga dan lain sebagainya itu dari kapan? Ya, kalau awal mulanya sebenarnya ini mulai dari tahun 2020, jadi masa pandemi itu. Wah, ya, bener banget. Sebenarnya baru sih, cuman sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik dan positif seperti itu. Tidak ada kata terlambat, itu mungkin kata kuncinya. Jadi saya masih sangat merasa beruntung. Jadi di tahun 2020 itu saya memulai olahraga saya saat ini lari itu yang menjadi hobi saya, olahraga. Tapi sebelumnya ada olahraga lain selain lari gitu Mas? Sebelumnya sama sekali tidak olahraga. Tapi jauh sebelum itu, dulu di masa sehat saya, sebelum masa sakit saya waktu itu saya olahraga. Ada tenis, dulu seneng tenis lapangan. Nah ini mungkin ini ya relate sama generasi muda saat ini ya. Ada motivasi khusus dalam olahraga gitu. Mungkin motivasinya itu menurunkan berat badan. Nah menurut Mas Juhari gimana? Gini, jadi ya mungkin banyak ya saat ini kaula muda ya. Kaula muda itu ingin menurunkan berat badan, terus mau olahraga seperti itu. Cuman kalau menurut saya pribadi itu gini, yang menjadi tujuan kita itu mungkin sehat bugar dulu, menjaga sehat bugar dulu. Nanti bonusnya ya insya Allah mendapatkan ini badan yang ideal lah. Seperti itu. Jadi kalau mindset kita tujuannya itu agar berat badannya itu turun ataupun menuju berat badan ideal, mbok ndilalai dia sudah melakukan olahraga cuman berat badannya nggak turun-turun, takutnya akan bosen, jadi putus asa. Wah, aku udah olahraga kok nggak turun-turun gitu loh. Seperti itu. Jadi mindsetnya kalau menurut saya dirubah, tujuannya untuk menjaga kesehatan kebugaran, tadi untuk biar masa tuanya itu juga tetap menikmati itu loh. Nah ini teman-teman generasi muda, ini contohnya Mas Juhari tuh motivasinya tuh pertama sehat dulu gitu ya. Nah bisa nggak diceritain Mas, tahun 2020 tuh iya ini berat badanmu piro? Ya ini mungkin bisa menjadi semoga bisa menjadi inspirasi bagi subscribernya Mas Kenzi, ya kan? Jadi gini, sebenarnya saya itu pernah mengalami masa-masa berat badan saya itu 96 kg. 96.
Ukuran celana berapa Mas? Ukuran celana 37. Terus kemudian baju-baju itu XXL, XL. Oke. Terus saya kalau nonton perut saya itu dari atas belenduk di sini. Iya. Ya, belenduk perut saya seperti itu. Jadi ya om-om ganteng lah. Iya kan? Iya, betul. Itu. Iya. Terus, nah awal mulanya jadi gini, ya dari 96 itu saya di tahun 2020 itu memulai lari. Ini boleh cerita saya Ya. pernah ada sakit juga. Monggo. Nah, jadi 2019 itu kalau di kantor saya itu kan ada GMSU rutin. Ya. Nah, dilalahnya itu hasil ronsen saya itu paru-parunya ada sesuatu lah. Pokoknya nggak bagus lah hasilnya. Ya. Itu. Nah, saya disarankan untuk konsultasi ke dokter paru. Ya. Nah, cuman saya nanya ke dokter kantor dulu. Ada nggak sih sebenarnya cara untuk biar paru-paru saya itu normal, bersih gitu. Nah, disarankan oleh dokter itu untuk jalan pagi. Jalan pagi. Nah, terus dari saran itu saya mengikuti. Ya, tapi mengikutinya setelah 2020. Dari 2019 akhir ke 2020. Oke. Seperti itu. Nah, saat awal lari, saya itu kan orangnya nggak tahu teori lari seperti apa. Betul. Nah, kan pasti ada teorinya, pasti ada ilmunya. Segala sesuatu pasti ada ilmu dan teorinya. Tekniknya ya. Tekniknya ada. Nah, saya itu pertama kali lari, itu langsung lari banter. Mungkin 100-200 meter udah ngap karena nggak pernah lari. Nah, di situ saya sudah berhenti, langsung pulang ke rumah lagi. Ya. Terus berpikir, ternyata kok lari itu berat. Terus saya mikir lagi, tapi mosok iya saya menyerah, wong saya itu pengen sehat, pengen menyehatkan badan saya. Terus ya itu nanti berharap bonusnya itu berat badan saya turun yang dari 96 kg itu. Nah, akhirnya saya mulai lagi. Cuman nggak lari. Saya hanya jalan kaki. Oke. Jalan kaki 30 menit. 30 menit konsisten setiap hari. Iya, konsisten setiap hari itu 30 menit. Terus minggu berikutnya baru saya mulai berani lari pelan-pelan ya kayak jogging lah. Ya. Dengan pace berapa? Pengen tahu nggak? Berapa? Pace saya itu dulu awal lari 10 sampai 11. Keren. 10 sampai dengan 11. Nah, Pace pace lah yang ya. paling bagus itu yang kecil ya. Iya. Semakin tinggi itu semakin jalan gitu ya. Kira-kira gitu ya, iya. Mas ya. Jadi semakin cepat langkahnya, larinya, Ya. itu pace-nya akan semakin kecil. Oke. Karena pace itu kan sebenarnya butuh berapa waktu sih untuk mencapai 1 kilometer itu? Ya. Kalau pace 4 berarti untuk mencapai 1 kilometer butuh 4 menit. Oh. Nah, kalau pace 8 berarti untuk mencapai 1 kilometer butuh 8 menit. Oke. Itu. Ya. Tadi dari apa namanya Mas Juhar itu perlahan gitu ya dari jalan dulu terus jogging gitu ya akhirnya tuh ya bisa mencapai pace tertentu gitu ya. Nah, itu berapa lama nurunin berat badannya Mas? Berat badannya. Nah, dari tadinya 96 sekarang berapa? Jadi dulu saya itu 96, sekarang itu stabil 70-71. 70-71. Nah, itu masa ototnya tuh berapa tuh? Teman-teman harus apa namanya lihat dari 96 sampai Iya. sekarang badannya kayak gini. Ntar mungkin di link saya tag apa Instagramnya Mas Juhari gitu ya. Isinya lari. Isinya olahraga, lari, terus juga stretching gitu ya, Iya. gym di rumah. Nah, itu mungkin jadi inspirasi teman-teman. Pertama ya olahraga itu yang penting sehat dulu. Nah, setelah sehat itu nanti manfaatnya tuh buat teman-teman. Yang pertama itu badannya bagus. Tadi masa otot di hari tua itu yang jadi inspirasi saat ini Mas. Artinya ya nanti yang nolong teman-teman di usia 50-an itu bukan tulang tapi otot. Nah, bisa dijelasin nggak Mas? Iya, jadi gini, sebenarnya tubuh kita itu kan ada tulang, ada otot. Ada otot. Nah, tulang ini sebenarnya sangat dibantu oleh otot. Ya kan? Ya. Jadi otot ini sangat penting. Masa ototnya sangat penting. Karena apa? Otot ini yang juga akan menggunakan asupan-asupan yang kita masukkan. Kalau ototnya itu enggak masanya kurang bagus, ya nanti penggunaan apa yang kita masukkan ke tubuh kita itu ya kurang bagus. Jadinya nanti akan disimpan menjadi lemak dan sebagainya. Tapi kalau ototnya kencang,
dia yang akan menggunakan itu. Ya artinya ya kita nggak mau lah nanti teman-teman generasi muda itu pada umur tertentu, misalnya katakanlah 50-an gitu ya. Nah itu jalannya pakai tongkat gitu ya. Nah itu ya sangat tidak mengasihkan. Tadi di awal udah sempet Mas Juari itu bilang di hari tua tuh pengennya jalan-jalan, ngomong cucu. Iya, ngomong cucu. Jadi gini, mungkin ada dua hal yang berbeda ya antara orang yang berolahraga dan yang tidak berolahraga. Ya apa tuh Mas? Orang yang berolahraga itu di masa tuanya yang berolahraga ya masih bisa nyuapin cucu, Ya. nyuapin cucu masih dia bisa menyuapin cucu. Cuman kalau yang nggak berolahraga bisa jadi dia itu yang disuapin oleh cucu karena hanya tidur. Seperti itu loh. Ya ini untuk inspirasi saja Ya, sih. Jadi ya. untuk bersama-sama menjaga kesehatan. Betul. Bukan. Nah, ya tadi udah dijelasin tuh cara-caranya, terus manfaatnya dan lain sebagainya. Nah, mungkin aspek apa aja yang mempengaruhi gaya hidup sehat gitu, terutama buat generasi muda. Nah, contohnya kayak misalnya mental. Yang susah tuh konsisten, Mas. Nah, Itu apa tipsnya dari Mas Juari? kalau masalah konsistensi itu sebenarnya mungkin tidak hanya saya saja yang menghadapi. Ya. Jadi mungkin semua orang itu baik olahraga maupun hal lain itu pasti akan datang masa-masa kejenuhan seperti itu ya. Nah, tapi kembali lagi kalau saya menyikapi hal itu, saya kembali lagi ke tujuan awal saya untuk melakukan olahraga itu apa? Sehat, bugar. Kalau saya keinget itu, ya udah saya paksakan. Nah, itu berarti yang pertama mulai aja dulu ya. Mulai dulu, terus akhirnya ketagihan. Nah, setelah itu baru kita dapat manfaatnya gitu ya, Mas. Betul. Karena kalau hanya sebatas hanya di angan-angan saja, saya pengen badannya bagus, cuman hanya pengen saja, tapi tidak ada realisasi untuk menuju ke sananya. Yo ditunggu sampai kapan yo nggak nyampe-nyampe gitu. Ya. Nah, ini juga buat inspirasi juga, Mas. Nah, buat hidup sehat katanya mahal gitu ya. Terus mungkin gini ya, kalau kata orang Jaksel tuh, anak Jaksel tuh, kita tuh insecure sama teman-teman yang larinya Pelari culture. Pelari culture. Sepatunya tuh harus ASICS. Nah, Iya. gimana tuh Mas? Maksudnya buat memotivasi, artinya sehat itu, lari itu yang nggak harus mahal gitu. Iya. Jadi ini itu kan sebenarnya masalah gengsi ya menurut saya ya. Ya. Nah mungkin saya bisa cerita awal mula saya lari itu saya punya sepatu satu tok, Ya. satu saja dengan merek tertentu. Itu pun dikasih sama kakak saya, kakaknya istri saya. Ya. Nah, dikasih itu saya pakai, yo enak saja. Jadi itu saya pakai sampai 1 tahunan mungkin sampai jebol itu, karena jebol makanya saya beli lagi. Jadi kalau masalah terkait dengan outfit lari itu memang luar biasa sekarang. Luar biasa. Dari topi, dari jersey kaos, katok itu celana, terus tas, sepatu. Kalau tas itu sih mungkin ini ya yang untuk pinggang ya. Untuk beltnya itu kembali lagi ke diri kita. Tidak, menurut saya pribadi itu sesuatu yang tidak penting. Yang penting itu adalah kita lakukan olahraganya. Kita jangan terpengaruh dengan kegemerlapan dari outfit lari yang culture. Outfit lari culture. Iya. Mas mungkin ini tadi Mas Juari kan bilangnya contohnya lari gitu ya. Mungkin ini ada ibu-ibu atau memang pria-pria generasi muda yang memang baru mulai olahraga. Nah, tipsnya Mas Juari sebelum lari itu ada nggak sih maksudnya penguatan atau olahraga khusus buat seenggaknya membiasakan dulu gitu Mas? Oke. Tentu ada. Karena kan lari itu juga tadi Mas Kenji kan bilang otot juga perlu kan, perlu dikuatkan kan. Makanya lari itu juga harus dimulai dengan penguatan otot-otot dengan workout. Workout nanti bisa perut, kaki, perkakian, otot-otot kaki itu dilakukan penguatan. Nah, yang paling penting tuh sebetulnya otot kaki dulu atau otot perut, Mas? Ya mungkin dua-duanya gitu ya. Dua-duanya. Kalau saya sendiri sih untuk workout itu kaki, perut pasti itu saya lakukan.
Kalau di perut kan bisa dengan plank, push up kan mengencangkan perut juga. Plank itu bisa plank umumnya sama side plank yang miring itu. Kalau kaki-kaki itu bisa dengan squat macam-macam. Itu masing-masing berapa set Mas? 3 mungkin ya? Tiga hitungan Minimal tiga kali kan, kali repetisi. Jadi misalnya kita push up kuatnya 15 kali, terus rest 1 menit, 15 kali lagi, rest 1 menit, 15 lagi. Oke. Nah, tadi udah ini olahraganya ya gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya konsumsinya, nah ini gini Mas, aku tuh punya pengalaman dulu pas kuliah itu juga olahragawan gitu ya. Olahraganya futsal dan sepak bola. Kelihatan. Saya kelihatan apa? Kelihatan dari ininya, blegernya. Nah, itu olahragaku ya. Setiap hari aku latihan gitu ya. Tapi nggak diimbangi sama asupan nutrisi. Nah, itu salahnya. Makanya nggak jadi apa-apa gitu ya. Ya jadi Mas Kenji saat ini. Nah, itu apa tipsnya dari Mas Juari? Ya, ini yang tips ini yang aku lakukan ya. Jadi tentu butuh asupan, jelas butuh protein dan berbagai serat seperti itu. Kalau saya sendiri sebenarnya nggak menambahkan suplemen-suplemen untuk nutrisi saya, cuman saya itu endok rebus, telur direbus, telur rebus ya itu saya makan. Terus brokoli saya godok sendiri kayak gitu. Nah, kalau brokoli itu lebih ke seratnya ya Mas ya? Iya. Kalau protein lebih ke tadi ke endok, telur sama daging ayam. Daging ayamnya yang bagian dada sama yang pokoknya yang daging yang di paha atas ya itu. Nah, itu kalau ini saya sendiri masak sendiri. Jadi saya rebus. Saya cuma rebus-rebusan gitu. Tapi kembali lagi karena saya pengen hidup saya sehat. Nah, itu teman-teman. Jadi selain tadi olahraganya juga oke gitu ya. Nah, asupan nutrisinya juga harus bagus gitu ya. Nah, ada fenomena gini Mas. Cuman nih boleh tambahkan. Boleh. Jadi gini, kebanyakan orang itu kalau malam itu pada maem, ya kan? Nah, ini mungkin sebagai pengingat kita semua aja bahwa sebenarnya waktu tidur itu kan kita tidak butuh banyak energi. Tapi kenapa malah kita makan gitu. Makan terus tidur. Kalau pagi, siang oke lah karena kita masih beraktivitas bekerja selama seharian. Makanya perlu support dari asupan makanan. Jadi kalau malam saya antisipasinya malamnya ya buah. Kalau ada lapar datang buah, minum cukup. Bukannya nasi goreng sama kue tiaw ya? Bukan. Kalau itu sih ya enak tapi ya nanti kita akan nambah seksi. Ya gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya gini Mas, jadi teman-teman generasi muda tuh biasanya ya itu ya udah disiapin tuh. Ini workoutnya kayak gini. Nah, nanti makanannya kayak gini. Nah, tadi bener ada suplemen khusus. Nah, itu menurut Mas Juari gimana tuh? Kayak whey protein gitu ya, susu gimana Mas? Karena saya penganut apa yang diberikan oleh Allah ya itu saja. Jadi kita jaga, jadi kita kuatkan dengan asupan yang ada, yang alami seperti saya lebih cenderung penyuka makanan-makanan alami. Berarti suplemennya ya dari makanan yang dimakan gitu ya. Itu mazhabnya lain-lain sih. Ada yang memang pengen ototnya tambah gede kelihatan suplemen itu memang ada. Cuman dilalahnya saya enggak. Enggak gitu. Berarti pakai daging ayam itu udah jadiin otot kayak gini? Jadi kayak gini. Daging ayam dan endok ayam. Dari berat 96 guys. 96 jadi ke 71. Tapi ini harus konsisten. Tadi kembali lagi konsisten itu ya kita harus memaksakan diri. Kembali ke tujuan awal kita. Tujuan awal saya dulu bukan untuk kurus. Tapi yo pengen saya itu sehat tenanan gitu loh. Ternyata dikasih bonus badan yang keluar ininya, urat-uratnya. Nih guys, urat-urat. Ini Mas Juari emang lucu banget gitu ya. Nah, Mas tadi udah ke gaya hidup sehat gitu ya. Nah, pengaruh nggak sih ke aktivitas sehari-hari? Artinya dari sisi emosional, terus pengambilan keputusan gitu ya, jernih.
ya. Nah, kalau orang sekarang bilangnya waras gitu ya. Oh iya. Itu ngaruh nggak sih? Memang kewarasan itu harus dijaga. Itu sangat pengaruh kita olahraga itu. Jadi itu kalau saya itu jadinya nih ya, kalau saya rasakan saya itu lebih bahagia, lebih ceria, ketemu orang itu pengennya senyum, menyapa. Terus di dunia pekerjaan saya juga semangat kerja. Kalau ada dokumen yang harus diselesaikan, saya itu langsung sacet-sacet. Saya nggak suka ada dokumen numpuk gitu loh. Ya. Jadi nggak numpuk-numpuk ini jadinya besok itu enggak. Itu lebih semangat kerja, tentu seperti itu. Ya. Terus mau ketemu temen, yuk gitu loh. Makanya ada. Karena bukan merasa, memang saya rasakan badannya lebih enak, lebih fleksibel. Oke, nah ini teman-teman tadi udah banyak tips yang dari Mas Johari sampaikan untuk tadi ya pola gaya hidup sehat. Yang pertama tadi mulai dulu, terus juga ya mulai dulu dengan hal yang sederhana, Ya. terus konsisten, terus motivasinya juga jangan langsung ke ya mungkin teman-teman punya preferensi masing-masing ya, tapi sehat itu yang utama, yang lain itu nanti mengikuti, terutama berat badan gitu ya. Iya, Tadi itu ya, bonus yang luar biasa. Nah yang terakhir tadi makanannya juga harus dijaga gitu ya.